Executive Chairman World Economic Forum, Bapak Bodebrans, Presiden World Economic Forum, para pemimpin ekonomi dunia yang saya hormati, masyarakat dunia sedang cemas dan khawatir. Sebanyak 84,2% responden dalam Global Risk Report 2022 World Economic Forum merasa khawatir dan resah terhadap keadaan dunia. Kecemasan ini harus kita jawab dengan aksi-aksi yang nyata. Indonesia berusaha agar presidensi G20 tahun 2022 ini bisa menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan tersebut dengan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif. Tema presidensi G20 Indonesia tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Kami akan mengedepankan partnership dan inklusivitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang. Presidensi G20 Indonesia fokus pada 3 prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global, yaitu pertama, menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis. Produksi vaksin ditingkatkan dengan distribusi yang merata, investasi dan pendanaan yang dibutuhkan harus dapat dimobilisasi secara cepat. Upaya untuk mencegah krisis selanjutnya. Yang kedua, optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi. Dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat, terutama oleh UMKM. Literasi dan kemampuan digital masyarakat harus ditingkatkan. Keamanan data harus tetap dijaga. Yang ketiga, transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Kita perlu menyediakan teknologi dan pendanaan. Melalui teknologi, mampu mendorong produksi berbasis ekonomi hijau. 3 prioritas tersebut merupakan kesempatan dan peluang investasi yang perlu kita manfaatkan secara optimal. Presidensi G20 Indonesia harus memberikan dampak konkret bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Manfaatnya juga harus dirasakan bagi masyarakat luas. Kita ingin manfaatkan kerjasama G20 untuk meningkatkan perdagangan, meningkatkan industrialisasi, meningkatkan penguasaan teknologi di Indonesia dan dunia. Para pemimpin ekonomi dunia yang saya hormati, saya mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada presidensi G20 untuk memastikan pemulihan global yang lebih kuat, yang lebih inklusif, dan kerjasama tidak hanya antara pemerintah, not only G2G, but also G2B or even B2B. Presidensi Indonesia ingin memperkuat kerjasama dengan pelaku ekonomi dunia. Interaksi dengan pelaku ekonomi akan saya intensifkan selama presidensi Indonesia. Saya sangat berharap para pelaku ekonomi, Anda semuanya memiliki pemikiran, tawaran konkret yang dapat diajukan untuk menjadi bagian dari capaian konkret KTT G20. Dalam kaitan inilah, secara back-to-back dengan KTT G20, Indonesia akan menyelenggarakan Web Roundtable on Downstream Industries, Bloomberg CEO Forum, dan Digital Transformation Expo. Sekali lagi, saya mengundang sektor swasta untuk mengidentifikasi kontribusi nyata yang dapat diberikan di 3 sektor prioritas.
kesehatan, digital, dan transisi energi. Berbagai komitmen tersebut akan dimasukkan dalam G20 Action for Strong and Inclusive Recovery. Para pemimpin ekonomi dunia yang saya hormati, di lingkup domestik Indonesia menjadikan masa pandemi ini sebagai masa berbenah diri, meletakkan dasar-dasar baru bagi pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kami terus mereformasi struktur ekonomi kami, memperbaiki iklim bisnis, memperbaiki iklim investasi. Kami telah memperbaiki ekosistem investasi, mempermudah perizinan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan insentif khusus bagi sektor-sektor investasi prioritas. Upaya peningkatan kualitas SDM terus dilakukan, antara lain melalui program upscaling dan rescaling, pembentukan politeknik yang bekerja sama dengan industri, dan kerjasama dengan universitas di luar negeri. Indonesia juga terus melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada peningkatan investasi dan iklim usaha. Sumber-sumber pertumbuhan baru, terutama ekonomi hijau, akan terus dikembangkan, antara lain pengembangan ekosistem industri kendaraan tenaga listrik dan pembangunan kawasan industri hijau terbesar di Kalimantan Utara. Kolaborasi dengan pihak swasta akan diperkuat, kesempatan investasi akan dibuka seluas-luasnya untuk 6 sektor prioritas, yaitu industri padat karya yang berorientasi ekspor, termasuk industri kesehatan. Yang kedua, energi terbarukan. Yang ketiga, infrastruktur. Yang keempat, khususnya kendaraan otomotif, khususnya kendaraan listrik. Yang kelima, pariwisata. Dan yang keenam, pertambangan yang memiliki nilai tambah. Sejumlah prioritas pembangunan juga telah ditetapkan, di antaranya peningkatan produksi pangan melalui pengembangan food estate, penerapan konsep pembangunan rendah karbon, transformasi menuju ekonomi digital melalui perluasan pemerataan serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital. Saya mengajak para pemangku kepentingan dalam forum ini untuk bermitra dengan Indonesia, maju bersama, tumbuh bersama. Terima kasih, Prof.